Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Farel. Di sini saya akan menjelaskan materi jaringan komputer mengenai algoritma non-preemptif dan juga algoritma preemptif. Algoritma yang akan saya jelaskan yang pertama ada FIFO atau first in first out, dan yang kedua ada GS atau guaranteed scheduling. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai FIFO atau first in first out. Oke, definisi dari FIFO itu sendiri adalah merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dilayani atau dieksekusi terlebih dahulu. Lalu, jika ada proses yang datang di waktu bersamaan, maka eksekusi akan dilakukan berdasarkan urutan dalam antrian. Dan yang terakhir, proses antrian harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Jadi, kalau kita ilustrasikan, ini adalah sebuah antrian di swalayan atau supermarket atau minimarket yang mengantri untuk membayar di bagian kasir. Jadi dimana jika kita datang terlebih dahulu, kitalah yang akan dilayani terlebih dahulu gitu. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada 4 proses. Lalu ada arrival times-nya ada 0, 2, 7, 11. Burst time-nya 8, 7, 10, 6. Ada 4 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada waktu 0 milisecond. P1 proses 1 memiliki burst time selama 8 ms. P2 memiliki burst time selama 7. P3 memiliki burst time selama 10 dan P4 memiliki burst time selama 6. Nah, apabila kita masukkan ke ilustrasi gambar atau Gantt chart seperti ini, keterangannya P itu adalah proses dan T adalah times. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, maka sebuah proses yang dinamakan proses 1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena FIFO ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang, atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada proses 2, proses 3, dan proses 4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika proses 1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan proses 2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7, sehingga proses 2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. Proses 1 dan proses 2 sudah selesai pengerjaannya, tinggal menunggu pengerjaan daripada proses 3 dan proses 4. Dan begitu pun selanjutnya sampai selesai untuk diproses. Algoritma FIFO dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyelaan dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma ini bersifat non-preemptif atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, kelemahan dari algoritma ini adalah waiting time rata-rata yang cukup lama, lalu terjadinya kemacetan eksekusi, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Nah, lalu kita akan membahas algoritma yang kedua, yaitu algoritma preemptif, di mana algoritma yang akan dijelaskan yaitu GS, Guaranteed Scheduling. Nah, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang memberikan janji yang realistis, memberikan daya pemrosesan yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika N pemakai, sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya proses CPU. Untuk mewujudkan sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login, dan juga beberapa lama pemakaian sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU, yaitu waktu mulai login dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu pemrosesan tiap pemakaian dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemrosesan yang sesungguhnya harus diproses, yaitu 1/N.
waktu pemroses seluruhnya dan waktu pemroses yang telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhananya ini dapat diimplementasikan ke sistem real time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Contoh kasusnya itu ada ada 4 proses, lalu ada AT sebanyak 11, 32, 48, 51 dan BT 40, 30, 50, 10. Yang dimana P itu adalah proses, AT itu ada arrival time, BT adalah burst time, lalu R adalah rasio, U adalah urut, dan JWP jatah waktu proses. Perhitungannya yaitu untuk mencari JWP, AT dibagi BP, untuk mencari R, BT dibagi JWP. Nah, yang pertama itu mencari JWP yaitu dengan cara membagi AT dengan BP. AT yang pertama ada 11, lalu dibagi banyaknya proses. Banyaknya proses ini berarti ada 4 dibagi 4, hasilnya 2,75. Nah, untuk mencari R, BT dibagi JWP, 40 dibagi 2,75 sama dengan 14,5. Lalu yang kedua 32 dibagi 4, 8. Lalu 30 dibagi 8, 3,75 dan seterusnya, bisa dilihat di layar. Inilah hasil dari mencari rasio untuk tiap-tiap proses dan urutannya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang algoritma preemptif dan juga non preemptif. Terima kasih. Bye.